Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu mengenai behavioral finance dengan mata kuliah manajemen keuangan internasional. Perkenalkan, nama saya Rohmat Jail, NPM D1190374. Saya dari kelas manajemen B dan saya anggota dari kelompok 5. Pembahasan materi yaitu yang pertama pengertian behavioral finance, yang kedua tujuan behavioral finance, yang ketiga konsep behavioral finance, yang keempat yaitu faktor psikologi investor dalam mengambil keputusan, yang kelima yaitu strategi terhindar dari bias, dan yang terakhir yaitu yang keenam studi kasus. Pengertian behavioral finance, perilaku keuangan atau bisa disebut juga dengan behavioral finance merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan berinteraksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya. Seperti unsur sikap dan tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi. Tujuan behavioral finance. Tujuan dari behavioral finance adalah memahami dan memprediksi implikasi-implikasi sistematis pasar keuangan dari sudut pandang psikologi. Walaupun demikian, Olsen menekankan bahwa sejauh ini belum ada teori keuangan perilaku yang terintegrasi, dan sejauh ini yang ditemukan dalam literatur adalah sebatas pada mengidentifikasikan atribut-atribut pengembalian keputusan dalam berinvestasi di pasar. Konsep behavioral finance dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama disonasi kognitif dan yang kedua yaitu mental akuntansi. Disonasi kognitif yaitu mengacu pada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh investor saat membuat keputusan yang bertentangan dengan keyakinan atau sikap mereka. Sedangkan kalau mental akuntansi yaitu menggambarkan bagaimana orang secara subjektif membingkai transaksi dalam pikiran mereka. Konsep ini dipinjam dari bidang ekonomi perilaku. Sumber dan penggunaan uang adalah beberapa kriteria yang menjadi dasar pemisahan uang. Keuangan perilaku adalah langkah maju dalam evolusi keuangan konvensional. Faktor psikologi investor dalam mengambil keputusan, yaitu ada bias kognitif dan ada juga bias emosi. Kalau bias kognitif adalah proses pemahaman, pengolahan, pengembalian kesimpulan atas suatu informasi atau fakta. Sesuai namanya, bias kognitif menggambarkan adanya penyimpangan atau berat sebelah yang disebabkan oleh informasi yang dimiliki oleh investor. Faktor psikologis investor dalam mengambil keputusan yang termasuk bias kognitif dibagi menjadi 8. Yang pertama, representativeness bias, yaitu investor mengambil keputusan investasi terlalu cepat tanpa analisis mendalam. Umumnya investor hanya mengandalkan pengalaman masa lalu yang dianggap dapat menjadi acuan keputusan investasinya saat ini. Yang kedua yaitu unshoring and adjustment bias. Investor hanya mengacu pada satu informasi tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya. Yang ketiga yaitu availability bias. Keputusan investasi yang dilakukan semata-mata atas kemudahan dan ketersediaan. Apa yang dilakukan mudah dan tersedia untuk dilakukan, itulah yang menjadi keputusan akhir investor. Dan seringkali investor meyakini bahwa investor lain pun pasti melakukan hal yang sama dengan dirinya. 4 yaitu self attribution bias. Investor menganggap keberhasilan investasinya murni berkat kemampuan dirinya sendiri dalam memprediksi dan menganalisis. Jika terjadi kegagalan, investor akan selalu menyalahkan faktor eksternal. Yang kelima yaitu illusion of control bias. Investor percaya diri memiliki pengendalian penuh atas tercapainya kinerja investasi yang
dimilikinya. Yang keenam yaitu conservative bias. Investor cenderung memaksakan penilaian awal dan menyangkal perubahan kondisi yang terjadi atas investasinya. Hal ini membuat investor lambat bereaksi terhadap informasi atau fakta terbaru. Yang ketujuh yaitu confirmation bias. Investor cenderung hanya mencari informasi yang mendukung pandangannya atas keputusan investasi dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangannya. Yang kedelapan yaitu hindsight bias. Investor cenderung hanya mengingat dan melebih-lebihkan keberhasilan pengalamannya investasi di masa lalu, namun melupakan kegagalan yang pernah terjadi. Bias emosi berbeda dengan bias kognitif yang berfokus pada informasi dan pengetahuan. Emosi lebih menitik beratkan kepada perasaan dan spontanitas dibandingkan fakta. Dengan demikian, bias emosional menggambarkan kesalahan keputusan karena mengabaikan fakta. Yang termasuk bias emosi yaitu yang dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu overconfidence bias. Keputusan investasi dilakukan karena kepercayaan diri investor yang terlalu berlebihan atas prediksi dan informasi yang dimilikinya. Dan yang kedua yaitu loss aversion bias. Investor merasa dampak kerugian investasi lebih besar dibandingkan kepuasan atas keuntungan investasi. Akibatnya, investor rela untuk terus mempertahankan investasi yang tidak menguntungkannya. Yang ketiga yaitu sleep control bias. Investor tidak disiplin terhadap proses dan tujuan investasi yang telah dibuatnya sendiri. Yang keempat yaitu status quo bias. Perasaan yang dirasakan investor membuat tidak mau mengubah atau melakukan penyesuaian investasi. Yang kelima yaitu endowment bias. Investor menilai investasi dari sisi sentimental dan mempertahankannya apapun kondisinya. Yang keenam yaitu regret aversion bias. Investor takut mengambil keputusan investasi karena takut akan dampak yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi. Yang ketujuh yaitu greed bias. Keinginan untuk terus mendapatkan keuntungan meskipun harus melampaui batas kemampuan investasi yang dimiliki oleh investor. Strategi terhindar dari bias. Yang pertama yaitu melakukan analisis informasi yang komprehensif. Analisis yang dilakukan antara lain adalah dengan mempelajari laporan keuangan fundamental perusahaan serta mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan. Tujuan yaitu agar keputusan investasi yang diambil dapat memberikan kepuasan yang optimal. Yang kedua yaitu tingkat toleransi risiko. Dengan cara melakukan analisis sederhana mengenai profil risiko pribadi, profil risiko bisa menjadi tolak ukur kesiapan untuk menerima kerugian yang mungkin terjadi dalam berinvestasi. Salah satu prinsip investasi adalah high risk hedging ratio, yang berarti semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin besar pula keuntungan yang akan dapat diperoleh. Yaitu aset strategis. Ialah metode pengalokasian sejumlah porsi aset sesuai dengan perumusan investasinya. Perumusannya dilakukan sesuai dengan menimbang tujuan investasi setiap investor, mempertimbangkan horizon waktu, toleransi terhadap risiko, dan imbal hasil yang diharapkan. Yang keempat yaitu rebalancing portofolio secara berkala. Rebalancing adalah strategi penyesuaian kembali alokasi portofolio sesuai tujuan investasi investor. Yang kelima yaitu memiliki perencanaan keuangan pribadi. Bekerja dengan perencanaan keuangan dapat membantu investor mengenali dan memahami bias dan kecenderungan perilaku individu mereka sendiri. Contoh studi kasus behavioral finance. Suatu hari, sejumlah media massa diramaikan oleh pemberitaan terkait gugatan hukum terhadap perusahaan tembakau A
Adapun beberapa waktu sebelumnya, perusahaan tembakau B juga mengalami kasus serupa. Akibat dari gugatan hukum tersebut, harga saham perusahaan tembakau B pun anjlok. Melihat dari pengalaman sebelumnya, para investor yang menanamkan saham di perusahaan tembakau A langsung berbondong-bondong menjual sahamnya. Tak hanya itu, setelah mendengar kabar ini, investor di perusahaan tembakau C dan D turut terketar-ketir. Mereka khawatir perusahaan tempatnya menanam saham dituntut dengan gugatan hukum serupa. Akhirnya mereka pun menjual kepemilikan saham mereka karena takut akan resiko kehilangan. Demikianlah harga sekuritas seluruh perusahaan di industri ini menukik tajam dalam kurun waktu yang singkat. Sekian paparan dari saya, yaitu mengenai materi behavioral finance. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.